Halo kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Ide Usaha. Siapa yang tidak mengenal ikan belut? Ikan yang satu ini cukup dikenal karena bentuknya yang sedikit berbeda dibandingkan dengan ikan lainnya. Ikan ini mempunyai ciri-ciri panjang dan licin. Belut merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang digemari masyarakat Indonesia. Belut sangat baik untuk dikonsumsi karena memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Terlepas dari banyaknya nutrisi yang terkandung dalam belut, ikan yang satu ini cukup enak untuk dikonsumsi. Rasa dagingnya yang kenyal dan gurih membuat siapa saja yang menikmati pasti ketagihan. Jadi tidak heran jika permintaan ikan belut selalu meningkat. Belut merupakan binatang air yang digolongkan dalam kelompok ikan. Berbeda dengan kebanyakan jenis ikan lainnya, belut bisa hidup dalam lumpur dengan sedikit air. Binatang yang mirip banget dengan ular ini mempunyai dua sistem pernafasan yang bisa membuatnya bertahan dalam kondisi tersebut. Meski dalam habitat aslinya berada di dalam lumpur, cara budidaya belut tidak harus menggunakan media lumpur, namun juga bisa menggunakan air bersih di dalam kolam biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang panduan cara ternak belut untuk pemula. Eits, tapi sebelum kita lanjut, yuk subscribe channel ini terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar kalian selalu menjadi orang pertama yang menonton video terupdate dari channel ini. Apakah sudah? Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Number 1. Tempat ternak belut. Sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, terlebih dahulu kita memang harus menyiapkan lahan atau tempat. Kali ini kita siapkan terlebih dahulu sarana dan tempat untuk belut yang akan kita pelihara. Banyak pilihan sarana yang bisa kita gunakan untuk ternak belut, tentunya hal ini tidak luput dari kelebihan dan kelemahan masing-masing. Salah satunya yaitu kolam terpal. Kolam terpal ini menjadi salah satu sarana untuk ternak belut. Untuk hal ini, terpal yang harus digunakan harus menyesuaikan dengan jumlah belut yang akan kita ternak. Untuk ukuran ideal kolam adalah 50-80 ekor per meter persegi. Sudah tidak asing lagi kita dengar bahwa belut banyak mengeluarkan lendir. Karena itu adalah bentuk metabolisme alamiahnya untuk tetap bertahan hidup. Jika lendir menumpuk dalam jumlah yang banyak, maka akan merusak fasilitas air. Maka dari itu kita diwajibkan untuk selalu membersihkan lendir tersebut dengan cara mengganti air dengan air yang bersih. Bagaimana cara membuang air yang kotor? Nah, caranya mudah. Kita hanya perlu menyedot atau membuang air bagian bawah yang sudah kotor menggunakan pompa penyedot. Dilanjutkan dengan mengisi kembali dengan air yang bersih. Kolam ikan belut ini sepertinya lebih berbeda dengan kolam ikan pada umumnya. Kolam belut biasanya disetting dengan teknik mengerucut ke tengah, dan bagian tengah kolam lebih dalam dibandingkan dengan pinggir kolam. Yang kedua adalah kolam menggunakan drum atau tong. Selain menggunakan terpal, kolam belut juga bisa menggunakan drum. Cara pembuatan kolam menggunakan drum cukup mudah. Langkah awalnya hanya membersihkan drum dari kotoran-kotoran terutama pada bagian dalamnya. Kemudian lubangi drum secara memanjang ke samping dan letakkan drum pada tanah yang datar. Tapi tidak luput juga harus mengganjal drum agar tidak goyang ketika sudah terisi ikan. Selanjutnya buatlah area pembuangan air di area tong agar dengan mudah jika ingin mengganti air kolam tersebut. Letakkan tong pada tempat yang teduh agar belut tidak terkena panas. Number 2. Pemilihan bibit belut.
Langkah ini harus menggunakan pola pikir yang sangat-sangat teliti, karena kita harus memilih belut yang sehat untuk dibudidaya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih bibit. Yang pertama adalah, pilihlah karakter belut yang bebas luka, baik itu gesekan dari benda tajam atau dari penyakit. Tidak lemah saat dipegang. Pilih belut yang lincah karena pada dasarnya belut ini adalah hewan yang agresif saat ditangkap. Pisahkan belut yang kondisinya mengadahkan kepala ke atas. Carilah bibit yang ukurannya seragam atau sama, karena hal ini berpotensi pada dominan makannya. Number 3. Jumlah tebar belut ideal. Belut di sini membutuhkan space yang cukup untuk tumbuh optimal dan ruang yang lebar. Hal ini dipicu agar belut tidak tumbuh kerdil. Jika kondisi ruang bagus dan nyaman, maka belut akan berkembang biak secara optimal dan tumbuh secara sempurna. Ruang yang kecil juga berpengaruh untuk kualitas air yang ada dalam kolam tersebut. Air jadi mudah keruh atau kotor. Biasanya ukuran optimal belut 12 sampai dengan 10 cm berkisar 50 sampai dengan 100 ekor saja dalam kolam. Jika kolam kelebihan kapasitas, maka hal ini akan mempengaruhi kesuksesan budidaya belut pada umumnya. Belut akan kekurangan oksigen dikarenakan ruang sempit dan juga berebut pakan. Number 4. Pemberian pakan pada belut. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk tetap bisa bertahan hidup. Jadi, pemberian pakan pada belut juga termasuk dalam langkah kesuksesan budidaya belut. Jika bibit sudah ditebarkan, kini kita beralih untuk teknik membesarkan benih belut. Untuk presentasenya, berikan pakan belut sesuai dengan ukuran belut yang kita ternak. Jangan sampai memberikan pakan terlalu banyak dan juga jangan sampai memberikan pakan terlalu sedikit. Usahakan pakan selalu tercukupi. Dalam hal ini agar belut tidak menjadi kanibal atau memangsa sesamanya. Jika sudah diperkirakan belut masih dalam kondisi kenyang, maka jangan beri makan lagi. Waktu yang baik untuk pemberian pakan belut yakni pada waktu sore hari dan malam hari, karena belut pada sore dan malam hari selalu mencari mangsa. Belut juga bisa diberi makan cacing. Biasanya cacing yang digunakan yaitu cacing lor, cacing merah, cacing lupricus, ikan sere, ikan citos, ikan kupi, anakan ikan mas, berudu, lambung katak, keong, ulat Hongkong, dan masih banyak lainnya. Number 5. Proses pemanenan. Tahap ini adalah tahap yang sangat disukai oleh banyak orang. Secara logika, jika sudah menginjak tahap ini berarti kita sudah akan mendapatkan uang atau hasil dari budidaya. Belut biasanya bisa dipanen jika sudah menjalani masa perkembangan selama 3 bulan. Belut ini sudah siap untuk dijual atau dikonsumsi sebagai lauk makan. Ukuran rata-rata yang bagus adalah 4-5 ekor dalam per kilonya. Dan tidak lupa juga, sebelum kita menjual sebaiknya kita mengkalkulasikan biaya proses dari awal agar tidak mengalami kerugian.